Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Wa tantahi, dan berakhir apa al-muqaddimat ila daruratin, pada muqaddimah daruriyah atau premis aksiomatik yang disebut dengan aksiomatik, yaitu untuk membenarkannya tidak butuh pada dalil. Kenapa harus berujung pada muqaddimah daruriyah? 5, karena sesuatu min daurin, dari daur, au tasalsulin atau tasalsul, qad lazima, sungguh menyertai apa ma, atau sungguh menyertai apa daur dan tasalsul. Al-muqaddimat, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubro yang menyusun kias, itu harus berujung pada muqaddimah daruriyah. Yang dimaksud dengan muqaddimah daruriyah adalah muqaddimah yang untuk membenarkannya tidak butuh pada dalil. Nah, yang termasuk daruriyah nanti di pembahasan madatul qiyas itu yang disebut dengan al-burhan. Nah, al-burhan ini yang termasuk al-burhan ya, ini untuk membenarkannya tidak butuh pada dalil atau termasuk dari muqaddimah yakiniyah. Pembahasannya nanti di bab madatul qiyas. Mari kita baca syarahnya. Tsumma, kemudian, innal muqaddimati, sesungguhnya apa premis, la budda, ialah harus, antan tahiyya, apa berujung atau berakhir apa al muqaddimat, ila darurati, pada darurah, ai muqaddimah daruriyah, premis yang aksiomatik yang untuk membenarkannya tidak butuh pada dalil. Apa yang dimaksud dengan daruriyah atau darurah? Nih penjelasannya. Bihaitsu, dengan sekiranya la yuhtaju, tidak dibutuhkan, fi fahmi maknaha, di dalam memahami maknanya al muqaddimat, ila ta'ammulin, pada ta'ammul, pada berpikir, atau kita artikan ta'ammul ini pada dalil, tidak butuh pada dalil. Kenapa muqaddimah yang menyusun kias itu harus berakhir pada muqaddimah daruriyah? Ini alasannya. Li'annaha, karena sesungguhnya apa al-muqaddimat, laukanat, ialah andaikan ada apa al-muqaddimat, nadhariyatan, ialah bersifat nadhari. Yang dimaksud dengan nadhari adalah muqaddimah yang untuk membenarkannya membutuhkan dalil. Di awal kitab ini sudah dijelaskan bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi 2. Ada tasawur dan ada tasdik. Kemudian masing-masing dari tasawur dan tasdik dibagi menjadi 2. Ada tasawur nadhari, ada tasawur badihi atau daruri. Yang tasdik juga dibagi 2. Ada tasdik nadhari dan ada tasdik badihi atau daruri. Yang dimaksud dengan nadhari yaitu yang butuh pada dalil atau butuh pada berpikir. Yang disebut dengan daruri yaitu yang untuk membenarkannya tidak butuh pada dalil atau berpikir.
Laukanat nadhariyatan, andaikan ada apa al-muqaddimat nadhariyatan ialah bersifat nadhari, ia tawaqqafu maka menggantungkan atau bergantung, ya tawaqqafu maka bergantung al ilmu apa mengetahui biha dengan al muqaddimat ala ghairiha atas lainnya al muqaddimat. Wadzalikal ghairu, dan adapun yang lain tersebut yahtaju ialah butuh apa dzalikal ghair lin nadhari pada dalil. Fayatawaqqafu maka bergantung apa dzalikal ghair ala ghairihi atas selainnya dzalikal ghair. Dan begitu seterusnya ila akhiri. Kalau demikian bagaimana? La lazima maka menyertai ala dzalika atas hal tersebut ad-daur apa daur awit tasalsul atau tasalsul. Kenapa muqaddimah atau premis yang menyusun qiyas itu harus berujung pada muqaddimah daruriyah? Karena andaikan semua muqaddimah bersifat nadhari, maka yastalzimut daur awit tasalsul. Maka berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Sementara secara akal daur dan tasalsul ini tidak mungkin terjadi. Secara akal tidak mungkin terjadi. Nah, berarti kalau demikian, kalau muqaddimah yang menyusun qiyas itu bersifat nadhari, maka nanti berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Dan daur dan tasalsul itu mustahil. Berarti muqaddimah nadhariyah itu ujungnya pada sesuatu yang mustahil. Karena itu muqaddimah yang menyusun qiyas harus berujung pada muqaddimah daruriyah agar tidak berkonsekuensi pada kemustahilan. Kapan muqaddimah nadhariyah berujung pada daur? In roja'na, apabila kembali kita lil mutawaqqafi alaihil awal, terhadap sesuatu yang digantungi, ya, al awwali yang pertama. Misalnya begini contohnya. Muqaddimah pertama bersifat nadhari. Karena bersifat nadhari, maka butuh pada muqaddimah yang lain, yaitu muqaddimah yang kedua. Nah, karena diasumsikan semua muqaddimahnya adalah nadhariyah, berarti muqaddimah yang kedua ini juga nadhari juga. Karena itu butuh pada muqaddimah berikutnya, yaitu muqaddimah yang ketiga. Nah, muqaddimah yang ketiga juga bersifat nadhari juga, butuh pada yang lain. Nah, kalau muqaddimah yang keempat ini kembali kepada muqaddimah yang pertama, berarti ini terjadi daur. Demikian ya. Atau berkonsekuensi pada tasalsul. Kapan? Al-dhahabna, atau berujung kita la ila nihayatin, tidak pada berakhir. Berujung la ila nihayah, tidak ada akhirnya. Atau ini al-dhahabna ini, atau ya kalau terjemahannya al-dhahabnya atau pergi, ya, pergi kita la ila nihayatin pada sesuatu yang tidak berujung. Ya, ini. Misalnya muqaddimah pertama bersifat nadhari. Karena bersifat nadhari butuh pada muqaddimah kedua. Muqaddimah kedua nadhari. Karena itu butuh pada muqaddimah berikutnya. Dan begitu seterusnya tanpa ada ujung, tanpa ada akhir. Nah, ini mustahil. Muqaddimah yang berujung pada tasalsul, tidak berakhir, tidak ada ujungnya ini, ya, maka ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena nanti, ya, tidak ada ilmu yang dapat kita ketahui. Berarti tahakkukul ilmi ini tidak ada. Ilmu tidak dapat kita ketahui. Sementara sudah kita saksikan sendiri bahwasanya kita mengetahui sesuatu. Karena itu fata'ayyana, maka tertentu atau harus antakuna, apa ada al-muqaddimatu, apa premis-premis doruriyatan, ialah bersifat doruri, ya, bersifat aksiomatik,
au tantahiya atau berujung apa al-muqaddimat ila dhururiyatin pada muqaddimah yang bersifat aksiomatik. Nah, karena itu wajib harus muqaddimah yang menyusun kias ini harus terdiri ya dari muqaddimah daruriyah atau berujung pada muqaddimah daruriyah. Tidak boleh semuanya nadhariyah karena nanti berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Misalul awali, adapun contoh yang pertama yaitu al-muqaddimat daruriyah, muqaddimah yang menyusun kias itu bersifat aksiomatik. Contohnya seperti apa? Al-arba'atu tangqasimu bimutasawiyaini. Adapun 4 tangqasimu ialah terbagi apa 4 bimutasawiyaini dengan 2 yang setara. 4 ini kan ketika dibagi 2 maka hasilnya setara, yaitu 4 dibagi 2 berarti 22. Nah, setara berarti. Berarti begitu juga ya. Ya, ini contohnya biar lengkap. 2 ketika dibagi 2, 2 ketika dibagi 2 maka hasilnya 1. Nah, 1 ini setara ya. Begitu juga 6. 6 ketika dibagi 2 hasilnya 3. Berarti sama-sama 3, setara. Begitu juga 8. 8 ketika dibagi 2 hasilnya 4. 4 ini setara 2. 4 hasilnya. Nah, ini merupakan al-arba'atu tanqasimu bimutasawiyah ini merupakan muqaddimah surah. Dan ini merupakan muqaddimah daruriyah, aksiomatik. Kita untuk membenarkan premis ini atau proposisi ini tidak butuh pada dalil. Kita langsung mengamini, langsung mengiyakan, langsung membenarkan. Wa kullu munqasimin bimutasawiyaini zaujun. Dan adapun setiap yang terbagi pada 2 yang setara zaujun ialah genap. Ini juga muqaddimah daruriyah dan merupakan muqaddimah kubra yang daruriyah. Muqaddimah surah daruriyah, muqaddimah kubra juga daruriyah. Berarti ini kias yang terdiri dari muqaddimah daruriyah. Nih contohnya ya. Berarti artinya apa ini? Wa kullu munqasimin bimutasawiyaini zaujun, dan setiap angka yang terbagi pada 2 yang setara disebut dengan zauj, disebut dengan genap. Untuk membenarkannya, akal tidak butuh pada dalil, langsung mengiyakan. Nah, ini. Kesimpulannya gimana? Yuntiju menghasilkan kesimpulan apa misalul awal? Ya. Al-arba'atu zaujun, ada 4 adalah genap. Zauj, genap. 4 adalah genap. Nah, ini contoh-contoh yang lain banyak. Wa misalusani, dan adapun contoh yang kedua, ma ialah ketika, ma idza aradnya ialah ketika aradna menginginkan kita al istidlala untuk berargumen ala wujubi wujudi ta'ala atas wajibnya adanya Allah ta'ala. Fanaqulu, maka berkata kita atau berkata kami, mustadillina dengan berargumen bil qiyasil istisnai dengan kias istisnai. Bunyinya gimana argumennya? Laulam yakun subhanahu wajibal wujudi, andaikan tidak ada siapa Allah subhanahu wa ta'ala wajibal wujudi, ialah yang wajib ada, lakana maka sungguh ada siapa Allah jaizahu, ialah yang mungkin ada, jaizal wujud, mungkin ada. Walau kana, dan andaikan ada siapa Allah jaizahu, ialah yang mungkin wujud, jaizal wujud, lakana maka sungguh ada siapa Allah hadisan, ialah baru. Walau kana, dan andaikan ada siapa Allah hadisan ialah baru, laftaqara maka sungguh butuh siapa Allah ila muhdisin pada sesuatu yang membuat baru. Walau iftaqara, dan andaikan ada siapa Allah, walau iftaqara, dan andaikan butuh siapa Allah ila muhdisin pada sesuatu yang membuat baru, pada zat yang membuat baru, la ta'addadal ilahu maka sungguh banyak al ilahu siapa Tuhan. Kak,
Tuhan akan banyak. Walau ta'addadal ilahu, dan andaikan banyak al ilahu siapa Tuhan, la fasadatis samawati wal ardu, sungguh rusak atau tidak ada. Fasada ini maksudnya tidak ada. Sungguh rusak as-samawatu apa langit, wal ardu dan bumi. Artinya bumi tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah ditemukan, tidak akan ada. Walakin akan tetapi fasaduhuma, rusaknya bumi, tidak adanya bumi dan langit, as-samawat wal ard, muntafin, ialah tidak ada. Fasaduhuma ini muntafin, tidak ada. Fantafa, maka tidak ada ma apa sesuatu ada yang menyebabkan atau yang mengantarkan apa ma ilaihi terhadap fasaduhuma. Apa yang mengantarkan terhadap fasaduhuma, yaitu rusaknya langit dan bumi, min jawazil wujudi, dari jawazil wujud, mungkinnya ada. Wama, dan sesuatu ya tabu, yang berakibat apa ma alaihi, atas jawazil wujud. Fasabata, maka tetap wujubu wujudi ta'ala, apa wajibnya adanya Allah ta'ala. Fantahaina, maka berakhir kita ila muqaddimatin daruriyatin, pada premis yang bersifat aksiomatik. Wahia, dan adapun muqaddimah daruriyah ialah lau ta'addadal ilahu la fasadatis samawati wal ard. Ini merupakan muqaddimah daruriyah. Jadi intinya begini. Muqaddimah yang menyusun kias harus terdiri dari muqaddimah daruriyah atau harus berakhir pada muqaddimah daruriyah. Kenapa demikian? Karena kalau semuanya bersifat nazari, muqaddimah yang menyusun kias ini nazariyah semuanya, maka berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil aklan, secara akal. Karena itu, kalau diasumsikan muqaddimah yang menyusun kias ini adalah nazariyah semuanya, maka berkonsekuensi pada kemustahilan. Berkonsekuensi pada kemustahilan. Dan karena berkonsekuensi pada kemustahilan, maka sesuatu yang berkonsekuensi kepada kemustahilan ini tidak boleh terwujud, tidak boleh ada. Berarti muqaddimah, ya, muqaddimah yang hanya terdiri dari nazariyah saja itu tidak boleh ada. Harus muqaddimah itu harus terdiri dari muqaddimah daruriyah atau berakhir pada muqaddimah daruriyah. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.